Mencetak penerus bangsa yang mandiri sesuai akidah Islami tidak semudah membalikkan telapak tangan. Salah satunya upaya Ponpes Ihya Sunnah yang berdiri sejak tahun 2016 di atas tanah seluas 3 hektar. Pondok pesantren ini memiliki 2 pendidikan, yakni formal dan non-formal. Pendidikan formal dari mulai TPQ, MI, MTS, dan Aliyah bagi para santriwan-santriwati baik formal maupun non-formal digratiskan oleh pengurus Ponpes mulai dari seragam, sepatu, alat tulis, sehingga peserta didik tidak sampai mengeluarkan infak sepeser pun. Kiai Haji Imam Bukhari, SAG MPD yang merupakan pengasuh Ponpes Ihya Sunnah sekaligus sebagai owner pada perusahaan kopi Biklah yang berada di bawah kaki Gunung Argopuro Dusun Sumber Canting, Desa Tugusari, Kecamatan Bangsal Sari ini ingin merubah mindset yang berkembang di masyarakat bahwa lembaga pendidikan di pondok pesantren adalah lembaga penjara suci, tempat kumuh dan para penghuninya banyak berpenyakit kulit. Padahal ini pendapat yang tidaklah benar. Untuk itu Ponpes Ihya Sunnah berupaya memberikan ilmu yang bermanfaat bagi para santri, dan Ponpes ini sangat menjaga kebersihan karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Tak hanya itu saja, Ponpes Ihya Sunnah juga memberdayakan masyarakat setempat dengan membangun pabrik yang mengolah kopi mentah menjadi kopi bubuk. Tentunya ini memberikan lapangan pekerjaan kepada warga Sumber Canting. Sebelum terjun langsung ke masyarakat, para santri juga diberikan modal untuk bekal berwirausaha oleh pihak pondok pesantren. Pondok pesantren Ihya Sunnah dalam waktu dekat akan menyiapkan lahan seluas 10 hektar untuk pengembangan pendidikan Ponpes tersebut, serta akan memberikan nuansa berbeda dari lembaga lainnya, seperti menyediakan lapak aneka kuliner khas Jember, menyediakan armada transportasi delman karena infrastruktur tidak memungkinkan dilalui mobil, wisata alam religi. Produk unggulan Ponpes Ihya Sunnah, yakni kopi Biklah, sangat membantu perekonomian masyarakat Tugusari. Pengasuh Ponpes yang juga alumni santri Kiai Haji As'ad Samsul Arifin Sukorejo Situbondo ini akan terus berkomitmen untuk terus memakmurkan masjid, surau, atau musola. Bagi mereka yang bermukim di sini, ini sudah ada rekening. Iya. Seperti apa metodenya, Pak Yai? Iya. Alhamdulillah, kami beserta jajaran pengurus pesantren di sini telah berkomitmen kepada Allah. Dari 100% hasil penjualan kopi Biklah di sini, 100% kami peruntukkan untuk Allah. Setelah dipotong biaya produksi dan biaya operasional, 100% untuk Allah. Untuk Allah dalam tanda kutip untuk apa? Pertama, untuk bangun pesantren. Saya akan membangun pondok pesantren ini, pondok pesantren Ihya Sunnah Al-Hasani, pondok pesantren modern. Jadi nanti akan ada di papan Nambor pesantren, pondok pesantren modern Ihya Sunnah Al-Hasani, pondok pencetak generasi kaya dunia akhirat. Jadi penekanannya di kaya dunia akhirat. Kenapa harus mondok di sini harus kaya? Pertama, karena santri-santri kami ajarkan bagaimana berwirausaha. Kita ajarkan keterampilan, keahlian di bidang manajemen, di bidang produksi, di bidang pemasaran. Semuanya di sini lengkap. Kami berada di bagian produsen dan sekaligus distributor pemasaran dari produk kami, Biklah. Dan akan ada banyak produk-produk turunan nanti yang akan mengikuti. Jadi insya Allah santri di sini selain mereka belajar bagaimana belajar agama, mereka juga akan kami bekali dengan keahlian, skill dan keterampilan. Bagaimana berwirausaha. Tidak cukup sampai di situ, kami telah membukakan untuk santri yang mendaftar di pondok pesantren modern ini, satu orang santri satu rekening. Kebetulan kami saat ini sudah kerjasama dengan Bank Jatim Syariah. Nanti akan masing-masing rekening santri ini akan diisi secara auto debit dari rekening perusahaan
masuk ke rekening santri tiap bulan minimal 100.000. Tiap bulan minimal 100.000. Ini akan terakumulasi sampai mereka selesai nyantri, boyo, baru rekening ini bisa dibuka. Ini yang akan kemudian diberikan kepada santri untuk berwirausaha di luar. Jadi tidak cukup sampai bagaimana memberikan keahlian, keterampilan, skill kepada santri, tapi kami juga siapkan bagaimana mereka bisa memulai dengan usaha di luar. Berarti Minimal kalau misalkan mereka hidup di pesantren ini selama 5 tahun, kurang lebihnya 30 juta sudah bisa dibawa pulang. Kalau itu setiap hari, setiap bulan kami auto debitkan, langsung dipotong dari ke asalnya ya. Pak, karena ya? itu belajar dari saya. Saya di pondok diajarkan tentang pendidikan agama, diajarkan tentang keahlian. Tapi begitu saya pulang di masyarakat, saya masih bingung dari mana saya harus memulai usaha. Walaupun saya punya ilmu, sedikit-sedikit punya ilmu pengetahuan, punya keahlian, tapi memulai bekerja, ini yang berat. Jadi orang berwirausaha itu yang terberat adalah memulai langkah pertama. Memulai langkah pertama. Karena ketika orang sudah memulai langkah pertama, maka langkah kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya akan mengikuti. Ini yang berat dilakukan oleh generasi baru, apalagi santri yang umumnya notabene-nya adalah mereka yang ada di lingkungan pesantren, keluar dengan menyerap kehidupan baru di sana, sesuatu yang akan menjadi sangat berat bagi mereka. Tapi ketika mereka keluar dengan pengetahuan, dibekali pengetahuan, keterampilan, skill, dilengkapi juga dengan modal usaha, saya yakin santri itu akan bisa menjadi pribadi yang tangguh, mandiri di masyarakat pada akhirnya. Berapa bulan Bu udah Bu kerja di sini Bu? 2 tahun. Oh sudah 2 tahun Bu ya. Iya. Berarti di sini membantu Bapak ya Bu di rumah untuk perekonomian Bu. Iya. Bu, berapa upah yang diterima Bu per harinya Bu? 70.000. 70.000 Iya. Bu. Padahal ini di pedalaman ini Bu. Iya. Bu, terima kasihnya kepada Pak Yai Bu, pengasuh pondok pesantren di sini seperti apa Bu? Ya, terima kasih. Sudah diberi pekerjaannya Bu ya. Pekerjaan bantu suami di rumah. Dari Jember, Irianto Erman, BSTV memberitakan.